saya dengar di RSUD Bali Mandara punya layanan kanker ya dok? Benar sekali, jadi saat ini RSUD Bali Mandara sebagai rumah sakit pemerintah Provinsi Bali telah memiliki layanan terhadap pasien-pasien kanker. Kita menyebutnya instalasi kanker terpadu atau disingkat dengan INKAT. Nah, jadi layanan ini dibangun dengan konsep terpadu dengan fasilitas yang modern dan ditangani nanti secara multidisiplin oleh para tim onkologi yang ahli di bidang kanker sesuai dengan kebutuhan pasien kanker. Boleh cerita sedikit dok, untuk layanan kankernya ada layanan apa saja ya dok yang tersedia di RSUD Bali Mandara? Ya, jadi instalasi kanker terpadu ini memiliki 8 layanan. Yang pertama, layanan poliklinik kanker terpadu. Ada polihematologi onkologi medik, kemudian poli bedah onkologi, poli onkologi radiasi, dan juga poli-poli lainnya. Kemudian yang kedua adalah layanan kemoterapi dan terapi sistemik. Terapi sistemik ini bisa terapi hormonal, imunoterapi, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah layanan onkologi radiasi, yaitu berupa radioterapi, brakiterapi. Kemudian yang keempat itulah layanan pembedahan terhadap pasien-pasien onkologi atau kanker. Kemudian yang kelima ada namanya layanan paliatif. Kemudian yang keenam adalah layanan patologi anatomi, yaitu suatu pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa kasus-kasus kanker. Kemudian ada juga layanan yang ketujuh adalah layanan hematologi. Jadi layanan hematologi ini melakukan transfusi darah, kemudian pengobatan pasien hemofili, dan juga pelayanan lainnya di bidang hematologi. Kemudian yang terakhir adalah nomor 8 itu layanan kedokteran nuklir. Nah, ini sedang berproses. Nanti semua itu layanan dari 1 sampai 8 itu dilakukan secara terpadu komprehensif untuk memberikan penanganan terbaik kepada pasien-pasien kanker. Apa keunggulan layanan kanker terpadu di RSUD Bali Mandara dan apa bedanya dengan rumah sakit lain ya dok? Ya, jadi instalasi kanker terpadu kita itu memiliki beberapa keunggulan. Ya, yang pertama itu tentu saja keunggulannya dalam satu gedung. Jadi semua nanti layanan itu di sana, mulai dari pendaftaran, kemudian poliklinik, kemudian kemoterapi, kemudian obat-obatan untuk kemoterapi, termasuk nanti juga layanan MRI, radioterapi, kemudian lab itu, dan nanti kedokteran nuklir. Semua itu dibuat dalam satu gedung sehingga itu akan nanti memudahkan pasien dan keluarganya di dalam berobat, sehingga nanti akan menciptakan suasana yang nyaman dan tenang sehingga pasien nanti bisa merasa puas oleh pelayanan kita dalam satu area gedung tersebut. Yang kedua adalah layanan dilakukan secara multidisiplin oleh tim onkologi. Tim multidisiplin ini artinya banyak tim, banyak ahli yang tergabung dalam tim onkologi. Nanti mereka ini bersama-sama akan menangani pasien onkologi, pasien kanker itu. Baik itu nanti di dalamnya itu ada dokter spesialis yang ahli kanker, kemudian ada perawat yang tersertifikasi kemoterapi, kemudian juga ada radioterapi, ahli gizi, psikolog, kemudian apoteker untuk khusus kemoterapi, dan banyak tim ahli lainnya. Yang ketiga, konsep patient center care. Jadi pasien-pasien kanker itu nanti akan disesuaikan apa kebutuhannya dalam pengobatan, sehingga nanti akan didapatkan suatu pengobatan yang tepat untuk pasien tersebut, sehingga diharapkan nanti hasil pengobatannya bagus terhadap pasien-pasien kanker. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu onkologi board meeting. Nah, onkologi board meeting ini adalah rapat tim ahli kanker. Jadi nanti dokter spesialis yang ahli kanker, kemudian perawat, kemudian radioterapis, fisikawan medis, psikolog, nutrisi, ahli gizi, semua nanti rapat dalam satu wadah yang namanya onkologi board meeting. Nanti mereka akan membahas pasien-pasien kanker ini, baik dari diagnosisnya, penyakitnya apa, kemudian kebutuhannya apa, pengobatannya apa, kemudian jika diobati nanti efek sampingnya apa, itu semua dibahas sehingga diharapkan nanti hasil pengobatannya akan bagus, sehingga nanti mutu pelayanan bagus dan pasien puas akan layanan kita. Kemudian
Yang kelima, tentu saja kita memiliki namanya layanan onkologi radiasi, yaitu layanan radioterapi. Nah, layanan radioterapi ini yang menjadi unggulan kita karena saat ini banyak pasien-pasien yang antre untuk radioterapi, khususnya di wilayah Bali ini. Nanti harapkan kita dengan adanya radioterapi ini, kita nanti dapat menangani pasien sehingga antrean radioterapi itu berkurang, sehingga nanti pasien-pasien mendapat penanganan yang lebih baik. Nah, radioterapi kita ini juga punya keunggulan. Nah, keunggulannya itu disingkat dengan cinta begitu. Jadi C yang pertama itulah cepat. Artinya layanannya itu bisa diberikan kurang dari 10 hari. Jadi pasien itu bisa mendapat penyinaran kurang dari 10 hari, bahkan rata-rata 2 hari. Yang pertama dia cepat. Yang kedua inovatif. Jadi kita sudah tidak menggunakan teknologi lama lagi 2 dimensi, tapi sekarang ada namanya teknologi 3D, CRT, dan IMRT dilengkapi dengan alat dosimetri akan membuat radioterapi atau penyinaran ini menjadi tepat begitu. Kemudian yang ketiga nyaman. Nah, ruangannya itu memang didesain, dibangun dengan konsep modern, rapi, bersih, dan nanti estetik, enak dilihat. Ada banyak lukisan, ruang tunggu ya dengan sofa, nyaman ya, luas. Dan cinta artinya adalah tepat. Nah, tepat itu dengan teknik nanti mulai dari menggambar organnya, perencanaan terhadap organ nanti targetnya akan di radioterapi tersebut menggunakan teknik tadi 3D, CRT, dan IMRT itu. Nah, nanti verifikasi juga dengan namanya EPID begitu, sehingga nanti benar-benar itu nanti penyinaran itu di area target itu tepat sekali ya, sehingga nanti risiko daripada terkenanya sel normal oleh penyinaran ini kecil sekali atau bahkan tidak ada. Itu dia tepat. Nah, yang terakhir dari cinta itu adalah tentu saja adalah aman. Nah, jadi aman ini tentu saja pertama sebelum layanan radioterapi ini dijalankan sudah mendapat izin namanya BAPETEN, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi mendapat izin sehingga nanti mulai dari alat, ruangan semuanya sudah dipastikan aman untuk dilakukan radioterapi ini, baik untuk pasien, keluarga maupun tenaga kesehatan. Yang kedua juga tim radioterapi kita, terutama fisikawan medisnya itu melakukan maintenance alatnya itu rutin, per hari, per minggu, per bulan, per tahun, untuk memastikan bahwa alat ini bekerja dengan baik, sehingga nanti diharapkan dalam pelayanan itu alat ini dapat bekerja dengan tepat, akurat, dan aman. Yang terakhir, sebelum semua pasien mendapatkan radioterapi dilakukan namanya tadi onkologi board meeting. Jadi dibahas dulu kebutuhan pasien ini sehingga nanti dapat dipastikan oleh tim onkologi bahwa layanan radioterapi ini akan dapat memberikan aman dan efektif untuk pasien. Kemoterapi ini keunggulan disebut dengan kasih. Yang pertama itulah komunikatif, jadi nanti tim onkologi itu memberikan layanan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien dan keluarga, komunikasi efektif. Kemudian yang kedua adalah aman tentu saja, jadi layanan dilakukan dengan standar yang ketat sehingga nanti dipastikan keamanan dan keselamatan pasien. Kemudian S adalah semangat, jadi pasien kemoterapi itu kan banyak ya, namanya kemoterapi itu akan ada banyak efek samping dan sebagainya, sehingga diberikan aura yang semangat oleh tim ini nanti, sehingga diharapkan nanti pasien-pasien kemoterapi tersebut tetap semangat dalam menjalani kemoterapi sehingga bisa sembuh nanti. Kemudian integratif I-nya, integratif artinya sebelum kemoterapi semua pasien itu dilakukan onkologi board meeting tadi, jadi dibahas dari diagnosisnya, pengobatannya, kemoterapi nanti apa yang cocok, dosisnya berapa, efek sampingnya bagaimana, penanganannya. Jadi dilakukan secara integratif oleh tim onkologi. Yang terakhir adalah humanis. Jadi tim onkologi itu nanti memberikan layanan kemoterapi tersebut, mengupayakan gimana caranya meningkatkan kesehatan pasien tersebut dengan layanan terbaik yang dapat diberikan. Nah, jadi itu dia keunggulan layanan kita di instalasi kanker terpadu, sehingga nanti diharapkan ya pasien-pasien kanker tersebut bisa sembuh, kemudian bisa puas atas layanan kita, sehingga derajat kesehatan masyarakat Bali khususnya bisa meningkat dengan layanan kanker terpadu ini. Jika seandainya ada orang yang terdeteksi tumor atau kanker,
Bagaimana untuk alur pengobatan di RSUD Bali Mandara ya dok? Nah, jadi perlu diketahui bahwa layanan kanker terpadu seperti saya sampaikan tadi memiliki gedung tersendiri. Jadi kalau pasiennya ingin berobat, dipersilakan nanti ke gedung instalasi kanker terpadu. Nanti kan dipisahkan, ada pasien yang menggunakan asuransi dan umum begitu. Nah, artinya yang umum ini nanti bisa langsung ke gedung instalasi kanker terpadu, ke pendaftaran, nanti tinggal disesuaikan nanti penyakitnya apa, nanti akan dipilihkan oleh tim kami nanti untuk penanganannya. Itu kalau pakai umum bisa langsung datang. Nah, tetapi kalau misalnya pasien menggunakan asuransi khususnya BPJS, ya itu perlu alur rujukan namanya. Nah, untuk pelayanan tidak berbeda nanti, baik itu pengobatan, dokternya, tempatnya untuk BPJS dan umum itu sama. Yang beda nanti kalau BPJS itu membutuhkan alur rujukan. Nah, misalnya untuk radioterapi itu kita punya alur kalau pasiennya butuh radioterapi saja. Kalau pasien tersebut berasal dari 2 rumah sakit, yaitu RSUD Mangusada dan RSUD Tabanan. Nah, mereka tersebut setelah mendapat rekomendasi dari rapat tim kanker di rumah sakit tersebut tadi, membawa surat tersebut, bisa nanti langsung menjalani radioterapi di RSUD Bali Mandara dengan daftar dulu nanti ke poli onkologi radiasi untuk menjalani radioterapi. Nah, tapi bagi pasien-pasien dari rumah sakit lain yang membutuhkan radioterapi, nanti mencari rujukan dulu ke Paskes 1, kemudian ke Paskes selanjutnya, baru nanti bisa ke radioterapi ke RSUD Bali Mandara. Itu untuk radioterapi. Nah, tapi untuk penanganan kanker secara umum, untuk BPJS prinsipnya mengikuti alur rujukan seperti biasa. Jadi mencari rujukan dulu ke Paskes 1, nanti setelah mendapat rujukan dari Paskes 1, pada beberapa kasus bisa langsung dirujuk langsung ke instalasi kanker terpadu, ke poli hematologi onkologi medik, atau poli bedah onkologi, atau poli THT, tergantung kasusnya. Nah, nanti dari sana baru akan ditangani oleh tim onkologi kami di RSUD Bali Mandara dengan prinsip-prinsip yang dijelaskan tadi. Nah, jadi itu prinsipnya sebenarnya bedanya itu aja umum dan BPJS. BPJS itu hanya butuh alur rujukan saja. Kalau umum bisa langsung datang. Tapi nanti penanganan di sini sama, tidak dibedakan antara umum dan BPJS. Standar layanan kita tetap dengan standar yang terbaik untuk masyarakat Bali. Jadi itu dia yang dapat saya sampaikan. Wah, terima kasih dok untuk informasinya. Nama saya Dr. Putu Gede Suryawibawa, saya spesialis penyakit dalam. Saat ini saya sebagai Kepala Instalasi Kanker Terpadu RSUD Bali Mandara.